Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik saudara dan saudari sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang ijtihad ya. Nah, kembali saya sampaikan lagi bahwa materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan masadirul ahkam asy-syariah ya, sumber hukum. Maka kemudian dari kajian tersebut kita bisa membedakan mana yang sumber dan mana yang dalil ya. Al-Qur'an dan Sunnah menurut kesepakatan para ulama itu merupakan sumber ya. Kemudian satu sisi Al-Qur'an dan Sunnah itu juga merupakan dalil ya. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah menambahkan lagi dengan ijma' dan qiyas itu juga merupakan dalil ya. Nah, sementara istisan sampai nanti syar'u mangkab lana dan qaul sahabi itu merupakan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, artinya kemarin kita sudah mengkelompokkan mana yang sumber, kemudian mana yang dalil yang disepakati, dan mana dalil yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama penggunaannya seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita sudah masuk ijtihad. Nah, ijtihad sebenarnya tidak merupakan sumber, juga tidak merupakan dalil ya. Tapi ijtihad merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka menggali hukum dari sumber dengan menggunakan metode usul fikih seperti itu. Nah, makanya ijtihad ini tidak dimasukkan dalam kategori dalil maupun sumber. Nah, apa yang dikatakan ijtihad? Nah, kita akan melihat nanti ya, makna ijtihad itu baik secara bahasa ataupun secara istilahnya ya. Nah, apa sebenarnya makna dari ijtihad tersebut ya, baik secara bahasa maupun secara istilahnya. Nah, yang pertama mungkin kita akan lihat dulu secara bahasa bahwa makna ijtihad ya. Ijtihad itu berasal dari akar kata jahada yang dalam bentuk masdarnya itu ada dua ya. Yang pertama dalam bentuk jahdun. Apa itu jahdun? Jahdun itu adalah kesungguhan atau sepenuh hati ya. Nah, itu maknanya. Kemudian bentuk kedua adalah dalam bentuk juhdun. Nah, juhdun itu artinya adalah kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya itu mengandung kesulitan. Itu adalah dua makna ya, dua makna dari kata-kata ijtihad secara bahasa ya. Maka kemudian dari kedua makna tersebut dapat kita simpulkan bahwa bila ijtihad ya, kata ijtihad itu dihubungkan dengan dua bentuk masdar di atas, maka kemudian dia berarti kesanggupan yang sangat atau kesungguhan yang sangat. Nah, makanya kalau sekiranya kita lihat hari ini ada orang yang bersungguh-sungguh umpamanya melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka sudah bisa kita katakan ijtihad, namun hanya dari segi bahasa ya. Ketika tukang yang sedang membuat rumah, dia bersungguh-sungguh membuat rumah yang kokoh ya, tahan gempa dan lain sebagainya, maka dia sedang berijtihad. Nah, ketika petani dalam menanam cabai umpamanya, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh bagaimana nanti cabai itu bisa bagus, kemudian hasilnya banyak, nah maka kemudian dia juga dikatakan sebagai berijtihad. Namun ijtihadnya hanya dalam tataran segi bahasa. Nah, yang kita maksud dalam kajian ini bukanlah sebenarnya ijtihad dalam segi bahasa, tapi sesungguhnya kita maksud itu adalah ijtihad dari segi istilah. Lalu apa makna ijtihad dari segi istilahnya? Nah, ada banyak definisi sebenarnya dikemukakan oleh para ulama, tapi dari dua definisi yang kita kemukakan ini itu sudah cukup mewakili dari apa sesungguhnya dari makna ijtihad itu secara bahasa. Nah, pertama Imam As-Shawkani ya, beliau menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah bazlul wus'i fi nailil hukmi syar'i bit tariqil istinbat ya. Mengarahkan segala kemampuan ya, bazlul wus'i, mengarahkan segala kemampuan ya, fi nailil hukmi syar'i, dalam rangka memperoleh hukum syara' ya, al-amali yang bersifat amali, bit tariqil istinbat, melalui cara istinbat. Nah, inilah makna
ijtihad menurut As-Sakani. Jadi kita mengarahkan segala kemampuan yang ada, ya. Artinya segala ilmu kita yang ada kita arahkan semua dalam rangka memperoleh hukum syara'. Jadi seluruh ilmu kita keluarkan dalam rangka memperoleh atau mencari hukum syara' yang bersifat amaliyah. Nah, inilah bedanya tadi dari makna ijtihad secara bahasa. Kalau ijtihad secara bahasa mungkin mencakup secara keseluruhan atau secara umum, tapi secara istilah dia membatasi ini hanya terkait dengan amaliyah. Artinya adalah aktivitas kita sehari-hari itu yang akan dibahas. Aktivitas kita sehari-hari yang terkait dengan persoalan ibadah. Nah, lewat apa? Melalui cara istimbat. Nah, istimbati itu artinya adalah mengeluarkan hukum dari dasarnya. Nah, kemudian Ibnu Subki juga menjelaskan bahwa makna ijtihad itu adalah pengarahan kemampuan. Jadi segala kemampuan kita arahkan dari seorang faqih, ya. Faqih itu artinya adalah orang-orang yang menguasai atau memahami tentang ilmu fikih untuk menghasilkan dugaan yang kuat tentang hukum syara'. Nah, artinya bahwa ijtihad itu sifatnya hanya dugaan, ya, bukan kebenaran yang mutlak, ya, tapi hanya dugaan, ya. Artinya ketika seorang mujtahid itu mengarahkan kemampuannya, maka kemudian menurut keyakinannya itu adalah hukum syara'. Nah, itu disebut dengan dugaan yang kuat. Nah, inilah dua makna dari kata-kata ijtihad, ya. Artinya kita mengarahkan segala kemampuan kita dalam rangka menggali hukum syara', ya, menggali hukum syara' yang sifatnya adalah amaliyah, ya, dan lalu kemudian melalui cara istinbat. Nah, ini, ya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang menjadi dasar hukum dari ijtihad itu sendiri? Nah, saya kira mungkin dalam makalah itu sudah ada, ya. Tinggal lagi saya ingin mencoba menjelaskan, ya. Yang pertama, ada Quran, ya. Ini dari ayat Al-Quran. Quran surat Al-Hasyr, ya, ayat 2. Quran surat Al-Hasyr 59 ayat 2. Dalam ayat itu dijelaskan, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pikiran, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini adalah menceritakan tentang apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, lalu kemudian Allah memberikan teguran kepada mereka, seperti itu. Nah, tidakkah apa yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi perhatian bagi kita? Artinya apa? Kalau kita yang melakukan seperti itu, tentu Allah juga akan menegur kita. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan akal kita, nah, secara tidak langsung ini juga memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal kita dalam rangka menetapkan hukum, seperti itu. Nah, jadi Quran surat Al-Hasyr ini merupakan dasar hukum yang berasal dari Al-Quran tentang pelaksanaan ijtihad. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi nanti percakapan, ya. Ini antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal, ya, ketika beliau diutus ke Yaman. Saya kira ini sudah sering saya ulang-ulang, ya, apa percakapannya ketika Nabi bertanya, bagaimana engkau memutuskan suatu perkara? Saya akan melihat kepada Al-Quran. Kemudian kalau engkau tidak menemukan dalam Al-Quran, saya akan lihat dalam hadismu atau sunnahmu. Nah, kalau engkau tidak menemukan, maka kemudian saya akan berijtihad. Nah, ini artinya Nabi juga memberikan legalitas kepada Mu'az untuk menggunakan akalnya. Kemudian yang ketiga, ada juga hadis tentang, ya, seorang hakim yang berijtihad. Andai kata ijtihadnya benar, maka kemudian dia mendapatkan satu pahala. Andai kata ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi andai kata ijtihadnya salah, maka kemudian dia mendapatkan 1 pahala, seperti itu. Nah, ini artinya bahwa baik dari Al-Quran maupun Sunnah memberikan sebenarnya legalitas atau keberadaan tentang pelaksanaan ijtihad itu dalam rangka menetapkan hukum, seperti itu. Termasuk juga ada ijma' para ulama yang membolehkan, ya, kita berijtihad dalam rangka menetapkan hukum. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan syarat-syarat seorang mujtahid. Nah, kalau ijtihad itu adalah prosesnya, maka mujtahid itu adalah orangnya. Oleh karena itu, setiap orang-orang para ulama yang akan melakukan ijtihad, maka kemudian dia mesti memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Makanya untuk berijtihad itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tapi hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid. Mujtahid yang mana? Mujtahid yang tentunya sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, seperti itu. Nah, apa syarat-syarat sebagai seorang mujtahid? Ada 2, ya, secara garis besar syarat sebagai seorang mujtahid. Yang pertama adalah syarat kepribadian, ya. Kemudian yang kedua syarat dari segi keilmuannya.
Nah, terkait dengan syarat yang pertama, syarat dari segi kepribadiannya, ya maka orang yang berijtihad atau mujtahid tersebut mestilah orang-orang yang sudah balik dan berakal, ya. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tidak mungkin ijtihad ini dilakukan oleh anak kecil. Nah, kenapa begitu? Karena memang akalnya belum sempurna seperti itu. Makanya syarat yang pertama itu mesti balik dan berakal. Nah, kemudian yang kedua beriman kepada Allah. Nah, ini penting. Kenapa begitu? Nah, ketika seorang berijtihad, kalau sekiranya dia tidak beriman kepada Allah, maka kemudian tentu dia tidak akan menyampaikan hasil dari ijtihadnya itu sesuai dengan maksud dari atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, secara garis besar syarat dari segi keilmuannya. Nah, yang pertama, mesti seorang mujtahid itu mengetahui ilmu alat, ya, baik itu ilmu nahu, kemudian ilmu syaraf, kemudian ilmu bayan, ma'ani, mantiq, balagah, dan lain sebagainya. Ya, itu terkait dengan ilmu alat namanya. Karena kalau sekiranya kita mau membaca kitab kuning atau kitab gundul itu memang mesti mempunyai ilmu alat namanya. Ini biasanya kita pelajari di pesantren-pesantren. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Dia mesti paham, ya, tentang ilmu-ilmu Al-Quran atau kita sebut juga dengan ulumul Quran, ya. Karena berbagai macam ilmu dalam ulumul Quran itu seorang mujtahid mesti memahaminya, ya. Apakah nanti terkait dengan nasikh mansukh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dia mesti memahami tentang hadis Nabi. Nah, karena kalau kita lihat, ya, kalau Al-Quran memang terjaga, ya, keasliannya. Tapi terkait dengan hadis Nabi, ya, mungkin barangkali kita juga pernah menemukan apa yang disebut dengan hadis palsu. Nah, oleh karena itu ketika seorang ingin berijtihad, dia mesti paham dulu tentang hadis Nabi. Mana hadis yang mutawatir, mana hadis yang masyhur, mana hadis yang sahih, mana hadis yang ahad, mana hadis yang dhaif, dan termasuk nanti mana hadis yang maudhu' seperti itu atau kita sebut juga dengan hadis palsu. Dia paham tentang itu. Nah, kemudian berikutnya, ya, pengetahuannya tentang ijma' para ulama. Apakah pernah ada ulama membicarakan tentang persoalan yang sama? Ataukah memang sudah diputuskan dengan menggunakan ijma' para ulama? Andai kata dia nanti, ya, tidak tahu, sementara itu sudah diputuskan oleh para ulama, maka kemudian, ya, ijtihad yang terakhir itu tidak bisa membatalkan ijma' para ulama. Nah, oleh karena itu, syarat yang keempat ini dia mesti tahu tentang ijma' para ulama. Nah, kemudian berikutnya adalah pengetahuan tentang kias, ya. Dia mesti ada juga ilmunya tentang persoalan kias, ya. Karena kias ini pada prinsipnya adalah menyamakan, ya, atau menganalogikan suatu kasus. Apa yang menjadi rukun kias, apa yang menjadi syarat kias, dan bagaimana cara mencari ilatnya nanti. Nah, kemudian berikutnya, ya, seorang mujtahid mesti juga ada pengetahuannya tentang hukum syara seperti itu, ya. Nah, dia mesti tahu tentang hukum syara, apakah itu hukum taklifi ataukah sekiranya nanti hukum wad'i. Nah, kemudian yang terakhir ada pengetahuannya tentang ilmu usul fikih. Nah, ini kita pelajari sekarang. Dan mungkinlah seorang mujtahid itu kalau dia tidak paham tentang ilmu usul fikih, sementara ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang kita gunakan dalam rangka menetapkan sebuah hukum. Nah, inilah syarat-syarat seorang mujtahid yang kemudian kalau sekiranya syarat ini ada pada mereka, maka kemudian mereka sudah dibolehkan untuk berijtihad dalam rangka menetapkan hukum seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang pembahagian ijtihad, ya. Nah, ada beberapa pembagian ijtihad. Yang pertama disebut dengan ijtihad tatbiki namanya. Apa itu ijtihad tatbiki? Adalah menerapkan hukum kepada kasus yang baru. Artinya bahwa kasus hukumnya sudah ada sebenarnya, tapi ketika ada kasus baru, maka kemudian hukumnya bisa kita terapkan kepada kasus tersebut ketika ada kesamaan ilat antara keduanya. Jadi hukumnya sudah ada, tinggal hanya menerapkan saja kepada yang lain. Apa contohnya khamar? Nah, kalau kita lihat khamar itu memang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan hurrimat alaikum, bukan, innamal khamru wal maisiru wa ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar itu, ya, kemudian judi, mengguni nasib dengan anak panah, kemudian tenun adalah termasuk perbuatan setan, maka hendaklah dijauhi.
Nah, khamar itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mesti kita jauhi, sudah ada hukumnya. Karena khamar itu berasal dari perasan anggur, kemudian dia difermentasi, kemudian dia berubah menjadi khamar seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita juga temukan ada minuman yang mungkin barangkali asalnya tidak sama, tapi efek yang ditimbulkan dari minuman tersebut sama nanti dengan khamar. Apa contohnya? Ada namanya tua, ada namanya brandy, ada namanya whisky, dan lain-lain namanya. Nah, ternyata ketika kita minum tua, ya, ketika kita minum minuman yang ada sekarang, yang sifatnya adalah bisa menghilangkan akal kita, sama hakikatnya dengan ketika kita minum khamar. Nah, oleh karena itu ketika ada kesamaan ilat antara keduanya, ketika keduanya sama-sama memiliki sifat yang memabukkan, maka kemudian hukum yang ada pada khamar itu bisa kita terapkan kepada hukum yang ada pada tua dan minuman sejenisnya. Karena memang minuman yang ada hari ini itu belum ada pada waktu zaman Nabi maupun zaman sahabat. Nah, itu disebut dengan ijtihad tatbiki namanya. Artinya kita hanya menerapkan ya hukum ya kepada kasus yang baru. Hukumnya sudah ada seperti khamar ini, lalu kemudian kita terapkan kepada tua ya, bir, apalagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ijtihad istimbati. Apa itu ijtihad istimbati? Nah, ijtihad istimbati itu adalah kita berijtihad dengan mengeluarkan dari dasarnya. Kalau tadi tatbiki ini hanya menerapkan kepada kasus yang lain, sementara istimbati itulah mengeluarkan dari dasarnya. Makanya istimbati itu disebut dengan menggali hukum dari dasarnya. Apa contohnya? Nah, seperti nasab seorang anak kemarin. Kita sudah jelaskan kemarin ketika ayat berbicara tentang kewajiban nafkah dari seorang ayah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah itu adalah untuk memberikan pakaian dan wa'alal mauludi lahu rizquhunna, rizki ya, wa kiswatuhunna, dan pakaian secara ma'ruf. Nah, ayat ini secara tidak langsung juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa al mauludi lahu itu adalah seorang ayah. Jadi yang melahirkan sesungguhnya itu hakikatnya adalah seorang ayah. Nah, kalau melahirkan seorang ayah, maka kemudian nasab seorang anak itu adalah kepada ayah, karena anak itu adalah anak ayah, meskipun yang melahirkan itu secara zahirnya adalah perempuan. Nah, kemudian berikutnya ada namanya ijtihad mutlak. Apa itu ijtihad mutlak? Ijtihad mutlak itu adalah ijtihad kepada keseluruhan masalah yang ada. Ini tanpa dibeda-bedakan ya. Itu mutlak namanya. Kemudian berikutnya ada namanya ijtihad juz'i. Apa itu ijtihad juz'i? Yaitu berijtihad dalam bidang tertentu ya, tidak mendalami dalam bidang yang lain. Artinya sifatnya parsial ya. Beda dengan ijtihad dalam bentuk mutlak. Ya, ini pembagian ijtihad ya. Nah, kemudian macam-macam ijtihad ya. Nah, ada tadi pembahagian ijtihad, ada juga nanti macam-macam ijtihad. Ada juga yang menyamakan antara macam-macam dan pembahagiannya. Nah, pertama disebut dengan ijtihad bayani ya. Ini yang pertama. Apa itu ijtihad bayani? Ijtihad dalam rangka menemukan hukum yang bersifat zanni atau persangkaan ya. Persangkaan. Ini hanya bersifat persangkaan saja ya. Persangkaan saja. Apa contohnya? Umpamanya Quran surat Al-Baqarah ayat 288 ya. Dalam ayat itu disebutkan wal mutalaqqatu yatarabbatsna bi anfusihinna salasata quru' ya. Bahwa perempuan yang ditalak itu hendaklah mereka menunggu selama 3 kali quru'. Nah, quru' itu ada dua maknanya. Ada maknanya suci, bisa juga ada maknanya haid. Nah, mana yang kita pakai? Nah, ijtihad dalam bentuk ini hanya masih dalam bentuk persangkaan, karena ini masih dalam bentuk dugaan yang kuat menurut para ulama. Nah, dugaan yang kuat itu disebut dengan persangkaan namanya. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan ijtihad qiyasi ya. Nah, apa itu ijtihad qiyasi? Adalah ijtihad dalam rangka menerapkan hukum kepada kasus yang tidak ada hukumnya, baik zanni maupun qat'i. Nah, saya kira sama tadi dengan ijtihad tatbiki tadi ya, karena sifatnya masih menerapkan juga ya. Nah, contohnya seperti khamar tadi, lalu kemudian diterapkan pula pada kasus minum-minuman yang sifatnya memabukkan yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada namanya ijtihad istilahi ya. Nah, apa itu ijtihad istilahi? Adalah ijtihad
dalam rangka menerapkan kaedah kuli atau kaedah umum yang tidak ada hukumnya dalam nas, ya, baik qat'i maupun zanni, sesuai dengan kemaslahatan. Apa contohnya? Seperti salat di masa pandemi, ya. Nah, salat di masa pandemi itu memang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang menjelaskan bahwa salat itu mesti direnggangkan. Nah, oleh karena itu ketika kita menetapkan hukum terkait dengan keadaan salat di masa pandemi ini, maka ijtihad yang kita lakukan itu disebut dengan ijtihad istilahi dengan menggunakan kaedah umum, artinya kemaslahatan yang kita gunakan. Demi untuk kemaslahatan umum, maka kemudian kita dibolehkan untuk salat itu dalam keadaan renggang atau jarang-jarang seperti itu. Nah, ini bentuk macam-macam dari ijtihad. Nah, kemudian tingkatan mujtahid, ya. Nah, tingkatan mujtahid itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan mujtahid hukum syara', ya. Nah, mujtahid hukum syara'. Nah, silahkan lihat nanti lalu kita berada pada posisi yang mana, ya. Nah, mujtahid hukum syara' itu disebut juga dengan mujtahid mutlak. Adalah mujtahid yang membuat metode. Nah, dengan metode itu dia menetapkan hukum. Nah, artinya mujtahid ini orang-orang yang membuat, ya, metode dalam menetapkan hukum. Mereka merumuskan sendiri metodenya, maka kemudian dengan metode itu pula mereka menetapkan hukum, ya. Nah, kita kenal dengan Said bin Musayyab, ya. Kemudian Imam Hanafiyah, kemudian Imam Maliki, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian ada lagi Imam Hambali, kemudian ada lagi Al-Lais, ya, banyak lagi, ya, ulama-ulama sebenarnya, ya. Tapi yang terkenal itu hanya 4 saja, ya. Siapa dia? Adalah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai mujtahid hukum syara'? Karena mereka itu yang merumuskan metodenya, lalu kemudian dengan metode itu pula nanti mereka menetapkan sebuah hukum. Itu disebut dengan mujtahid hukum syara'. Nah, di bawah dari mujtahid hukum syara' itu nanti disebut juga dengan mujtahid muntasib. Apa itu mujtahid muntasib? Adalah mujtahid yang hanya mengikuti, ya, ini mengikuti, ya, metode yang mujtahid yang terdahulu, namun tidak terikat. Artinya mereka mengikuti metode mujtahid yang terdahulu itu, tapi mereka bebas. Mereka tidak mesti mengikuti secara penuh, dan mereka boleh juga mengambil metode-metode dari mazhab yang lain seperti itu. Itu disebut dengan mujtahid muntasib namanya. Nah, kemudian berikutnya disebut dengan mujtahid fil mazhab. Apa itu mujtahid fil mazhab? Yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhab tempat mereka bernaung. Artinya mungkin barangkali mereka ini fanatik, ya, kepada imam mazhab mereka. Nah, yang metode yang mereka ikuti hanya metode yang dirumuskan oleh imam mereka yang mereka tempat bernaung atau tempat mereka mengikuti, ya. Kita katakanlah umpamanya mazhab Syafi'i. Nah, kita menggunakan mazhab Syafi'i atau berpedoman kepada mazhab Syafi'i, ya, kita hanya mengambil metode yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian berikutnya disebut dengan mujtahid murajjih. Apa itu mujtahid murajjih? Adalah mujtahid yang berusaha untuk mencari, ya, ini bukan mencari mana pendapat yang lebih kuat. Artinya, ya, ada beberapa pendapat imam mazhab yang kita temukan. Maka dari beberapa pendapat itu kita coba untuk cari, ya, kita telaah mana kira-kira di antara pendapat itu yang lebih kuat, yang sesuai dengan pendapat kita. Nah, itu disebut dengan mujtahid murajjih namanya. Nah, kemudian berikutnya disebut dengan mujtahid muwazin. Apa itu mujtahid muwazin? Yang hanya membanding-bandingkan. Mujtahid yang hanya membanding-bandingkan, tapi tidak sampai mentarjih. Mereka hanya membanding-bandingkan saja. Nah, kira-kira mana yang kuat, ya. Tapi mereka tidak mendalami secara dalam seperti itu. Disebut dengan muwazin namanya. Nah, kemudian yang terakhir itu disebut dengan mujtahid hufaz, ya. Apa itu mujtahid hufaz? Adalah mujtahid yang hanya mengingatkan dan menghafal hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam mazhab mereka. Nah, inilah bentuk dari tingkatan seorang mujtahid. Nah, mulai dari mujtahid hukum syara' sampai nanti dalam mujtahid al-hufaz. Nah, kita kira-kira berada di mana? Barangkali mungkin kita berada pada mujtahid yang paling bawah, ya, hanya mengingat, kemudian kita hafal metode-metode yang sudah dikemukakan oleh para ulama kita, ya, bagaimana mereka dulu menetapkan sebuah hukum seperti itu. Nah, inilah tingkatan dari seorang mujtahid seperti itu. Nah, oleh karena itu dari beberapa kajian yang sudah kita jelaskan dari awal, bahwa yang terpenting, ya, ketika kita membahas tentang persoalan ijtihad ini, kita perlu tahu bahwa ijtihad itu hanya sebuah metode, ya. Bukan bahwa ijtihad itu adalah proses, ya, dalam rangka menggali hukum, ya. Lalu kemudian orang yang sedang berijtihad itu disebut dengan mujtahid namanya, ya.
Nah, sementara prosesnya itu disebut dengan ijtihad. Nah, barangkali itulah yang menjadi pokok dari kajian kita pada hari ini ya, terkait dengan perkembangan ijtihad. Saya kira itu sudah kita singgung dulu ketika kita membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih ya. Bagaimana ijtihad pada zaman Nabi, bagaimana ijtihad pada zaman sahabat, bagaimana ijtihad pada zaman tabi'in sampai pada hari ini. Saya kira itu sudah kita singgung kemarin dalam kajian pengantar usul fikih dan sejarah perkembangan usul fikih. Saya kira demikian, ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.